Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berangkat ke Jogja. Ya, jadi kita coba bawa Fortuner VNT ini ya. Kita udah prepare barang, ya kan? Nah, ada PS5 juga kita buat main ya di jalan. Nah, itu barang-barang kita semua. Nanti akan kita bawa Fortuner VNT solar yang udah di remap, baru ganti knalpot front pipe-nya aja, sama kita udah ganti filter ya, tapi nanti di Medan. Jadi tripnya rencana dari Aceh Barat kita ke Melabuh, dari Melabuh ya, Aceh Barat kita ke Banda, terus kita ke Medan, terus kita lanjut ke Palembang, lanjut ke Jakarta, sampai nanti ke Jogja. Kita cek berapa konsumsi bensin ya, kemudian juga kita cek apa aja yang terjadi di mobil ini ya, kilometernya nanti ya kan, berapa konsumsi bensin total. Kalau bisa kita pakai full biosolar ya, kalau ada, kalau nggak ada ya terpaksa Dexlite. Dan kita nanti akan share ya apa-apa aja kejadian-kejadian di kota-kota yang kita lewatin. Oke, pantengin terus ya. Untuk peralatan kita juga udah lengkap ya, mudah-mudahan lah ya lengkap semua. Ini peralatan toolkit untuk mobil, kemudian juga alat-alat pembersihan juga aku bawa. Karena ini mobil putih, kita harus ready untuk selalu membersihkan mobil ini ya, supaya nggak kayak kemarin tuh hitam di sini susah dihilangin ya kan. Ini juga ini kita coba bawa air radiator lah ya, untuk jaga-jaga, mana tahu ya kan. Kita bawa aja ini air radiator, kita masukkan sini. Oke, kita jalan. Bismillah, mohon doanya. Nah, untuk konsumsi bensin ini sudah full ya. Dan kilometer ini dari 128 144 ya. Kita cek, kita nanti total pulang pergi dari Aceh sampai ke Aceh lagi ya. Trip terjauhnya rencananya ke Jogja. Kita cek kilometernya udah berapa nanti ya kan. Yang penting startnya di 128 144. Minyak kita hitung full dulu. Jadi setelah ini nanti baru kita hitung berapa rupiah kita habiskan ya. Ini dari full ya. Oke leleku semua, ini kita sudah berangkat dari Melabuh, Aceh Barat. Jadi terpantau ini sudah mulai rame ya, karena ini sudah arus mudik ya. Kita cek ombak dulu dan kita pantau terus perjalanan sampai ke Jogja. Sekarang sudah melewati Gurute ya. Jadi ini pemandangannya langsung laut tuh. Nah, mantap kan. Nah, ini jalan berkelok-kelok yang paling disukai wisatawan ya, Jalan Gurute. Ini dia jalannya. Biasa kalau nggak puasa di sini rame nih. Nah, ini juga ada beberapa orang lah ya yang duduk, tapi karena kita puasa duduk-duduk aja, nggak makan, nggak tahu ngapain ya kan. Jadi kita lewatin aja. Dan ini ada monyet-monyet juga tuh. Monyet. Nah, ini dia jalan dari Melabuh ke Banda Aceh. Rata-rata jalannya lebar ya. Pemandangannya juga indah, cantik lah ya. Jadi kalau ada yang mau berkunjung ke Aceh ya, itu boleh cobain jalan di lintas barat ini. Nah, ini lebar gini jalannya, tapi tahan-tahan gas ya, jangan sampai kita kebablasan. Mau ngegas saja. Di Banda Aceh ya, jadi kita dari Melabuh lewat Banda Aceh. Ini di Banda Aceh kita muter-muter dulu sambil cari buka puasa. Besok kita lanjut lagi perjalanan menuju Medan ya. Jadi ini masih di kilometer 128 378. Minyaknya juga berkurang 1 titik lebih lah. Kita pakai jalan-jalan dulu dan besok kita lanjut lagi. Kalau ada isi minyak nanti malam, aku akan kasih tahu lagi berapa habisnya gitu ya. Pantangin terus, Le. Oke, ini hari kedua perjalanan, pagi-pagi jam 6.48 ya. Kita sudah mau berangkat lagi menuju Medan. Ini kita akan isi minyak full tank lagi ya. Posisi minyak sebenarnya masih lumayan banyak, tapi nggak apa-apa. Selagi ketemu solar kita isikan full tank. Oke, ini kita isi 220.000 ya. Salah nih. Apa?
cashnya 400.000 sih? Si HS tuh. Oh nggak apa-apa. Oh tapi atasnya bener 220.000. Ya. Tapi aneh nih cash 400.000 change. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ini 220.000 isi solar. Oke. Sudah sampai di Kuala Simpang dan kilometer sudah menunjukkan 128.849 ya. Jarum sudah mau menuju habis. Jadi kita isi dulu. Kebetulan di sini ada biosolar B30 ya. Kita isikan full tank lagi. Kita lanjutkan perjalanan sampai Medan. Kita akan stop di Medan dan kemudian kita akan berlebaran di Medan dulu. Kemudian besoknya kita lanjut lagi perjalanan, insya Allah sampai Jogja. Oke, tadi kita barusan isi minyak. Ternyata maksimalnya satu hari itu ngisi solar itu 400.000 ya. Jadi tadi pertama pagi kita udah isi 220, terus sisanya itu 180.000. Jadi kita isi aja 180 dan naiknya lumayan lah ya. Dan ini bisa insya Allah sampai Medan. Nah, berarti nanti tinggal kita setel-setel kayak mana kita bisa full. Terus sehari dijatah 400.000. Kita sekarang lanjut perjalanan menuju Palembang ya. Kita lihat nanti kemana aja kita berhenti. Dan kita ada musibah sedikit. Tadi pagi kita parkir mobilnya, terus hilang nih spion. Itu juga yang sana hilang kanan kiri. Nanti kita coba cari copotan-copotan aja, mudah-mudahan ketemu ya di jalan. Kita mengandalkan spion tengah aja dulu nih. Ya, insya Allah aman-aman lah ya, hati-hati di jalan. Oke, sekarang kita sudah masuk tol Amplas ya. Ini kita nanti lihat mana bang? Kini ya, kanan kan? Iya kanan. Ya. Ya, tol Amplas ini kita masuk langsung nanti keluarnya ke Kisaran ya. Kita lihat nanti berapa biaya tolnya. Oh ya, untuk yang dari awal ya, dari Aceh kemarin itu aku nggak sempat videoin kayaknya tolnya berapa. Yang pertama tuh di Aceh tuh, dari Banda Aceh keluarnya ke Selimum ya, hampir di Sigli. Itu biaya tolnya berapa Mi? Mana? Yang Sigli kemarin 50, hah? 7 ya? Sekitar 47.000. Terus kita keluar di Selimum dan langsung masuk tol lagi di Tanjung Pura. Nah, dari Tanjung Pura keluarnya di Medan langsung itu 31.000 ya. Jadi udah biaya tolnya udah segitu. Sama yang ini sekarang nih, kita nanti langsung keluar di Kisaran ya. Jaraknya itu lumayan ini. Langsung tembak ke Kisaran. Kebetulan karena ini lagi dibuka karena momen hari raya ya. Jadi biasanya keluarnya itu sampai ini aja tuh, apa tuh, sebelum Kisaran itulah pokoknya. Tapi ini Kisaran sudah buka, jadi bisa menghemat waktu kita ya. Oke, pantengin terus. Dan spion masih tetap hilang ya. Oke, kita sudah sampai di tol Kisaran ya. Kita cek berapa biayanya. 108.500. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita sudah keluar Kisaran. Ini tolnya 108.500 ya. Kayaknya ini karena belum hitung, masih buka sampai tanggal berapa nih, nggak tahu lah ya. Hitungannya perjalanan tadi paling cuma sekitar nggak sampai 1 jam lah ya. Hah? 45 menit ya? Karena kecepatan kita tadi nggak terlalu kencang lah, paling 150 gitu, 140 ya. Jadi menghemat waktu. Kalau kita via biasa, jalan biasa Medan Kisaran itu bisa sampai 3 jam 4 jam ya kan, Medan Kisaran kan. Ya lumayan lah menghemat waktu. Terima kasih pemerintah Jokowi sudah membangun tol ya. Nanti kalau dilanjutkan sama Pak Prabowo dan Bang Gibran, bisalah Kidan Otomotif dijadikan brand ambassador lah gitu. Tapi kita masih tetap tanpa spion ya. Seperti ini, kita nanti cari-cari juga di jalan kalau ada copotan atau yang baru. Kita cek-cek tadi di Shopee ada yang sekitar 1 jutaan, kita beli aja nggak apa-apa. Ya insya Allah lah ya, karena Bang Kedan sudah pengalaman nyetir 10 tahun, bisalah kita manfaatkan spion tengah ini. Tapi tetap susah gitu ya, tetap susah. Tapi ya hati-hatilah.
Oke, ini dia lokasi di Kisaran keluar pintu tolnya. Tapi ini nggak langsung di kotanya nih. Ini nggak tahu nih masuk kota Kisarannya atau sebelum nih. Nggak tahu juga nih. Kita coba cari sarapan dulu karena udah jam 8.48 ya. Di sana tuh udah banyak di SPBU udah pada ngisi-ngisi pertalit. Mudah-mudahan stok solar aman ya. Karena kalau mudik gini biasanya yang banyak habis tuh pertalit, pertamax gitu ya. Kalau solar insya Allah aman lah karena nggak terlalu banyak yang pakai solar ya. Oke, spion kita hilang ya, dimaling kiri dan sebelah kanan juga. Ya nih, jadi kita mau cari dulu spare partnya, hilangnya itu di Medan tadi ya. Kita coba cari spare partnya, spion kanan kiri, mudah-mudahan dapat karena perjalanan nggak pakai spion agak payah. Sekarang kita lagi sarapan di Kisaran, jadi tadi baru keluar tol. Kita lagi sarapan, cari sarapan di situ Mak Dudu. Nanti sebentar lagi kita lanjut perjalanan. Mudah-mudahan segera dapat nih spionnya supaya kita nggak susah di jalan ya. Oke, setelah dari Kisaran kita cari-cari spion, tadi nggak ketemu. Kita masih pakai spion tengah ya. Jadi kita hati-hati aja, pelan-pelan. Yang penting gaspol. Terus kita nanti coba cari lagi di Pekanbaru. Jadi target kita hari ini sampai Pekanbaru. Kemudian kita nanti akan istirahat. Baru kita kasih paham ya. Baru kita nanti lanjut ke besoknya ke Palembang ya. Kita mudah-mudahan dapat spionnya lah di Pekanbaru supaya perjalanan lebih aman, nyaman gitu ya. Nanti akan masuk tol lagi di Dumai ya. Nanti akan kita lihat juga berapa tol Dumai sampai Pekanbaru. Oke, ikutin terus. Oke, lelekku semua, kita sudah sampai di Rantau Parapat ya. Jadi kalau pakai tol mungkin nanti akan bisa juga tembus di Rantau Parapat ini, sangat menghemat waktu ya, karena Kisaran ke Rantau Parapat ini makan waktu sekitar 3 jam juga kayaknya ya, udah sama berhenti sholat gitu kan. Nah, jadi ini kita sudah lewat, masuk ke daerah Rantau Parapat ya. Kalau kita lihat konsumsi bensinnya masih ada sisa bensin di setengah, konsumsi bensin di 11,9 ya. Kita nanti akan isi di 1/4 aja, kita isi full tank lagi, tapi nggak tahu di mana ngisinya, nanti kita lihat dulu ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju Jogja. Oke, ini adalah simpang dari Rantau Parapat tadi ya. Kita belok kiri ke Pekanbaru, belok kanan kita menuju Sidimpuan. Ya, kita ke kiri nih simpangnya. Ini dia simpangnya ya. Karena tuh beda jalur tuh ke Sidimpuan ya. Apa? Langsung ke itu. Kiri ya. Lanjut. Kita udah isi minyak kembali ya. Kebetulan lagi ada biosolar, jadi kita isi aja walaupun tadi belum terlalu habis ya, masih tinggal 1/4 lagi lah. Nah, kita isi tadi full tank ya. Kebetulan biosolar masih ada kuotanya hari ini. Kita isi tadi 335.000, itu ada 49 liter ya, hampir 50 lah. Ya, ini udah full dan posisi kilometer di 129.506 ya. Jadi kita akan lanjut perjalanan ke Bagan Batu. Target kita hari ini sampai di Pekanbaru ya. Mudah-mudahan kita sampai selamat dengan tetap tidak ada spion ya. Spion masih belum ketemu. Kita nanti kemungkinan order aja online ya kan. Kita pasang sendiri. Oke, terima kasih, tonton terus Le. Nah, ini dia di Bagan Batu, Pekanbaru lurus, Dumai lurus, Jambi lurus ya. Lurus kemana ini? Kiri. Hah? Kiri. Bukannya ke sana? Oh, sini maksudnya. Ada guys lagi tidur. Ya, lanjut kita, mudah-mudahan sampai langsung di Pekanbaru. Oke, kita sudah sampai di tol Pekanbaru ya. Ini kita lagi ada di rest area. Kita nanti akan lanjut lagi perjalanan sampai ke Pekanbaru. Kemudian kita akan nginap di Pekanbaru untuk besok pagi kita lanjut lagi
perjalanan ya. Kita istirahat dulu sebentar di rest area, isi ulang minuman dan buang kotoran. Ini dia tolnya, kondisi tol ya. Keluar tol Pekanbaru, kita cek berapa, 148.000 ya, 148.000 ya, lumayan lah ya, karena jaraknya juga cukup jauh nih sampai ngantuk-ngantuk ya, dan lurus saja ya. Dan ini sudah masuk Pekanbaru, tuh dia tuh bacanya, tol Pekanbaru Dumai. Iya, kita sudah mau berangkat lagi dari Pekanbaru ya. Jadi kita kemarin tuh nginapnya di sini nih, di Hotel Davam ya, masih dengan spion yang tidak ada, tapi kita coba cari spionnya, katanya ada yang sebelah kiri aja. Nanti kita coba pasang yang sebelah kanan, kita nanti cari lagi di mana yang ada ya. Nah, di sini di Hotel Davam ini kita biaya nginapnya itu 450.000 satu malam, dan kita akan lanjut lagi touring ke Jogja ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita singgah dulu sebentar foto-foto di Masjid Raya Pelalawan ya, masih di Riau ya, tapi Kabupaten Pelalawan ya kan. Nah, ini masjidnya, dan masih tetap tanpa spion. Rupanya ternyata spion kanan kiri nggak ada, jadi kita lanjut terus. Manis juga nih ya masjidnya ya, bentuknya seperti ini, dan kita ikuti terus lanjut sampai insya Allah hari ini bisa sampai Palembang lah ya. Kita lanjut aja gaspol terus. Bismillah. Oke, kita barusan isi full tank lagi di jalan lintas Pekanbaru Jambi ya. Ini kita isi 330.000 lagi ya di 48 liter, dan ini sudah full ya, 330.000. Jatah kita tinggal 70.000 berarti di hari ini, tapi mudah-mudahan hari ini bisa lah ya sampai ke tujuan, isi 70.000 lagi nih di apa nanti Palembang. Tapi kayaknya kalau gaspol sampai Palembang terus kita harus isi Dexlite nih. Saya ajar N600 ini kita cek. Bentar bang, tahan bang. 672 kilo, berarti harusnya sih dapat ini sampai Palembang. Pekanbaru Jambi, kondisinya ya ginilah, lintas Sumatera. Rame karena ini hari raya ketiga, lalu lintasnya cukup rame, dan ini sudah mau sholat Jumat ya. Nanti kita akan berhenti sholat Jumat, istirahat, kemudian makan siang. Dan Bang Kedan ini lagi disupirin sama supir cadangan, supir magang nih ya. Jadi kita masih pelan-pelan ya, karena dia bawaannya tadi udah mau kasih paham aja nih, udah ketularan kasih paham dia. Tapi Bang Kedan marahin karena belum terlalu pro pengalaman ya, kayak Bang Kedan. Bang Kedan udah 10 tahun, dia masih 1 minggu dia kayaknya ya. Oke, lanjut terus, mudah-mudahan sampai selamat aman tanpa spion. Spion nanti kita pesan, kalau nggak di Palembang, di Jakarta langsung kita kirim ya. Oke, makan siang dulu di Lesehan Cahaya Seafood ini. Di mana kita nih? Sekarang ada di Kabupaten Inhil, Kecamatan Kemuning, Riau ya. Lintas Timur Roda Baru nama tempatnya. Jadi kita masih ada di sini. Perkiraan ke Palembang itu sekitar 400 km lagi lah ya. Tapi oli kita nih harusnya sudah diganti karena kilometer ini sudah menunjukkan 130 ribuan ya. Jadi coba kita lihat kilometer ya, 130.000, 14 km. Kita harus ganti di 130 181 ya, sekitar 160-an lagi lah. Tapi nanti ya nggak apa-apa lah, lewat sedikit kita gaspol aja. Nanti kalau ada berhenti di Jambi, ada sempat ganti oli kita ganti, tapi kalau enggak ya udah kita gaspol, kita ganti oli di Palembang aja. Oke, kita sudah di Simpang Merlung ya. Pramuka ya? Ya, di Merlung. Kita lanjut ke Jambi ini sekitar 90 atau 80 kilo ya. Kemungkinan insya Allah sore ini sampai Jambi. Kita mungkin nanti akan lanjut terus menuju Palembang ya.
Oke, kita sudah masuk di Sengeti ya. Jambi, kita sudah masuk Jambi di pukul 5.49 tanggal berapa nih? Tanggal 12 April ya. Jadi di kilometer sudah 173. Udah saatnya ini ganti oli. Harusnya di Jambi kita ganti oli, tapi karena udah sore, kita lanjut aja lagi sampai Palembang. Kita gaspol, istirahat sebentar. Ya udah, kita lanjut lagi perjalanan. Posisi minyak masih lumayan banyak, dan konsumsi bensin kalau di MID 12,2 km per liter. Oke, kita lanjut lagi sampai Palembang. Oke, kita sampai di kota Jambi ini dia. Kita sudah jam 7 sampai di Jambi. Ya lumayan ya, cantik kotanya, gemerlap. Bisalah dijadikan alternatif istirahat ya. Harusnya sih sebenarnya kalau orang nggak buru-buru itu, kalau trek dari Medan itu sampai Pekanbaru istirahat, habis itu lanjut lagi sampai Jambi istirahat ya kan. Habis itu besok pagi baru lanjut ke Lampung sebenarnya ya. Palembang tuh lewat aja sebenarnya berarti, tapi ya nggak apa-apa, ini kita gas aja langsung sampai Palembang. Oke, kita udah sampai di Palembang ya, di Jembatan Ampera. Kita kali ini jam berapa nih ya? Jam 1 malam kita udah sampai, dan alhamdulillah selamat semuanya, masih tanpa spion ya. Nanti besok kita cari spion, copotan-copotan aja di Palembang ini kalau ada. Dan itu jamnya betul tuh, jam 1, sama dengan jam saya nih ya, jam aku sama betul jam 1 Ampera. Oke, kita nggak tahu nih boleh berhenti di sini atau enggak, tapi kalau misalnya nggak boleh berhenti ya maklum aja ya kan, namanya juga baru pertama. Oke, kita lanjut istirahat dulu, dan besok kita lanjut pertualangannya. Oke, kita sudah sampai di Palembang. Kita kebetulan ada di Pelaju ya. Kita nginap di tempat abangnya Bang Edan ya. Kebetulan rumahnya ada di Pelaju, nggak terlalu jauh dari Palembang. Dan pagi ini kita mau cari-cari dulu spionnya nih, kanan kiri. Tadi sih udah cari-cari di Facebook, dapet harga 2.300.000 pasang kanan kiri, bisa sama pasang juga. Kita coba cek barangnya bener apa enggak, nanti kita update lagi ya. Kita jalan dulu hari ini, kita jalan-jalan di Palembang dulu, habisin waktu 1 hari. Besok atau lusa kita lanjut nyebrang ke Jakarta, berarti ke Lampung dulu lah ya. Tapi kita usahakan lanjut lah, terus lah, nggak usah nginap-nginap lagi di Lampung, jadi nginapnya langsung di Jakarta aja. Oke, sekarang dulu kita cari dulu spion ini ya. Ini Matic lah. Oke, alhamdulillah kita tadi udah habis dari Cinde. Kita beli spionnya, totalnya habis 2.200.000 pasang. Ini di catnya baru ya, lampunya sen pun dikasih baru juga. Tapi ini ada cacat sedikit lah ya, krowak nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan. Yang ada itu soalnya karena ini masih lebaran, yang buka cuma itu, jadi sisanya ini. Dan yang di samping itu juga sama, di catnya juga, cuma masih pakai spion yang lama ya, masih pakai yang lama. Dia nggak ganti baru mikanya, tapi nggak apa-apa nih, masih oke. Spion semua berfungsi, bisa ngelipat, electric mirrornya bagus ya. Paling inilah, namanya juga second ya, dapat 2.200.000, lumayan murah dibanding yang lain karena ini batoknya ini ori ya. Ya kalau ini dia dicat lagi sama dia putih, jadi warna putih ya. Itu alhamdulillah dapat dari walaupun dari Medan ke Palembang kita nggak tanpa spion, tapi alhamdulillah di sini dapat spionnya. Dan nanti lanjut perjalanan, insya Allah sampai Jogja kita udah pakai spion. Oke, ikuti terus ya. Jadi kita coba jalan-jalan nih di Palembang, tapi aduh macet semua nih Palembang nih. Nggak tahu ya, mungkin memang kayak gini apa karena lebaran aja, nggak tahu. Kita nih macet dari jembatan Ampera, tadi macet, turun jembatan macet, ini pun macet. Waduh, parah nih kalau kayak gini nih, kebanyakan macet.
Tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja. Yang penting kita lanjut liburan. Hari ini kita isi minyak full lagi ya, karena udah rest tadi. Kita isi di Palembang, kita isi full 400.000, tapi nggak full juga nih. Mungkin adalah beberapa dikit lagi sisa tangki kosongnya. Jadi kita isinya itu 58,82 karena kuota solarnya kan cuma 400.000 per hari. Nah, belinya itu pakai bayarnya pakai My Pertamina. Jadi di sini tercatat itu 400.000 58,82 liter ya. Jadi untuk informasi aja, di Palembang ini kalau beli di SPBU sekarang katanya sih udah pakai My Pertamina, nggak bisa cash lagi. Tapi mungkin tergantung SPBU ya, kita nggak tahu. Oke, sekarang kita berada di jalan tol menuju Lampung ya, tol Bakauheni, Palembang Bakauheni. Kemudian ini jaraknya itu hampir 400 kilo ya, jadi 300 kilo 90-an itu. Dan kalau di map jaraknya itu sekitar 4 jam. Dan kondisi jalan tolnya ini awal-awal dari Palembang itu sangat bergelombang ya, jadi kita nggak bisa terlalu cepat, dan setelah lewat beberapa kilometer baru lumayan mulus seperti ini. Nah, dan anehnya di jalan tol ini banyak sekali para land hogger ya, jadi ya kita dim-dim, banyak yang nggak mau, nanti akhirnya kita harus motong dari sebelah kiri. Nih contohnya nih kayak gini nih kan, mereka lambat tapi nggak mau ke kiri gitu. Ya udahlah, kita aja lah yang motong dari sebelah kiri ya kan. Nah, untuk biaya tolnya nanti kita lihat berapa di gerbang tol sana nanti bayarnya. Dan kita akan kira-kira setengah jam lagi sampai gerbang tol Lampung. Kita akan pesan tiket kapal dari aplikasi Verizi. Nanti aku tunjukin juga berapa biayanya ya. Oke, jadi informasi lagi, kalau dari Palembang yang mau ke Lampung itu searchingannya itu jangan langsung ke Lampung ya, langsung ke tol Bakauheni atau ke pelabuhan Bakauheni. Bagusnya langsung ketik aja gerbang tol Kramasan ya, supaya nggak nyasar kayak kami tadi, karena langsung ngetik ke sana di titik dari Palembang diarahin ke kantor Waskita. Nah, memang jalurnya bisa, cuma kan nggak dikasih masuk tuh dari kantornya kan. Jadi kita disuruh muter lagi sejauh sekitar 16 kilo gitu kan, jadi sayang waktunya kan. Nah, jadi searchingnya gerbang tol Kramasan aja gitu, jangan ke langsung sana, karena map kan akan mencari rute tercepat ya, jadi itu masih error ya untuk saat ini. Nah, kalau kita masih mau keluar dulu ke Lampung. oh, ke Lampung dulu, main dulu. Cek-cek kuliner dulu di sini. Saya di Palembang udah hampir 3 hari soalnya. Oh, stay di Palembang 3 hari. Ini mau langsung Jakarta nginap semalam, habis itu besoknya lanjut Jogja. Langsung trip Jogja. Ya. Trip. Siap. Semoga lancar perjalanannya ya. Makasih. Lancar-lancar. Kang apa namanya? Edi. Kang Edi. Ya, di Max Trip. Sukses terus YouTube Max Trip ya. Dan otomotif Iya, channelnya ya. iya, Banyak siap. subscribernya guys. Keren. Siap, Sukses, siap. Om. Oke, kita lagi stay istirahat di rest area ya, sekitar 200 kilo lagi lah ya. Kalau di map itu sekitar 2 jam lagi kita sampai di tol Bakauheni. Kita belum beli tiket, tapi kita mau istirahat dulu sebentar di rest area ya, kencing-kencing dulu. Tadi udah sholat subuh di jalan. Ini sekarang sekitar, ini sudah pukul 7 kurang 10 ya. Insya Allah sampai di pelabuhan itu sekitar jam-jam 9 lah, mudah-mudahan kalau lancar ya. Oke, kita udah beli tiket nyebrang. Kebetulan ini kita nggak dapet yang express karena udah full, jadi kita dapat yang reguler. Itu harga totalnya 480.000 ya. Jadi kita ambil jadwal yang sampai jam 11 ya. Tapi karena ini masih harus mudik, dia boleh lewat karena mungkin ada macet dan sebagainya, itu masih boleh lewat. Oke, kita isi solar dulu di rest area sebelum lanjut perjalanan. Padahal masih setengah, tapi nggak apa-apa, kita fullin aja dulu ya selagi masih ada SPBU yang isi biosolar.
Oke, kita baru selesai isi. Kita isinya berapa nih? 246.697. Itu sekitar 36 liter ya. Kita sudah penuh ini. Ntar pakai sabuk dulu dan kita lanjut perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni. Nah, ini ada pos, udah mau dekat Bakauheni, screening tiket ya. Kita disuruh tunjukin tiket nih kali. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di ujung Sumatera, di gerbang tol Pelabuhan Bakauheni Selatan ya. Jadi keluar tol ini langsung kita gaskan nyebrang karena jadwal kita sudah pas nih estimasinya, dan juga sudah bisa masuk nih jam setengah 10. Nah, kita gaskan lah ini pokoknya ya. Bismillah. Ini dia gerbang tol Bakauheni Selatan ya. Kita cek nanti berapa saldonya ya. Oke. 360 betul. Sisa saldonya 400-an. Wih, mobil apa nih? Ford Everest. Gila itu. Oke. Kita keluar tol dan kita coba langsung menuju pelabuhan. Ini dia dermaga reguler tengah, kanan jemput, 3 dermaga eksekutif. Kita berarti di tengah karena kita reguler, nggak dapat ekspres ya tadi ya. Reguler Pak? Reguler kiri ya. Kiri ya. Ya. Tiketnya. Siapa ya? Oke, sudah di scan. Jadi kita tinggal tunjukkan barcode-nya aja tadi. Ini jalur yang sebenarnya itu di sebelah kanan, jadi dia harusnya memang kemari. Tapi karena kita diarahin ke kiri tadi, makanya kita muncul di tempat truk. Nah, ini dia. Ini sudah diarahkan langsung ke kanan. Tapi kondisinya nggak begitu macet nih. Iya, mana? Oh, terus ya Pak ya. Oke, siap. Nah, ini udah ada kapal-kapalnya nih. Duta Banten, Jakarta, dermaga. Sini kayaknya ada tulisannya nih, dermaga berapa nih. Nah, ini ada situasinya. Kita naik kapal namanya Ataya. Sedap. Ya, masuk jalur mobil pribadi ya, kita ikutin pokoknya nih. Besar bisa masuk sini emangnya. Oh, berarti dibagi sama orang nih ya kan. Nah, kita sudah mulai masuk nih ke dermaga 6. Antriannya nih kurang beres ini ya. Jadi kita disuruh maju, tapi entah yang mana yang masuk duluan. Bagus kita ambil dari zona yang ini aja nih ya, karena kita nih nggak maju-maju kita nih. Ruang kapal ya mobilnya, jadi kita masuk dari sana, baru nanti kita keluarnya di sana. Ini posisi sudah mau sampai ya. Jadi kita masih menunggu. Yang mau istirahat juga bisa naik ke atas. Ke lantai 2 itu ada parkiran motor. Di atasnya lagi itu ada parkiran, ada tempat istirahat ya. Ada AC-nya juga. Lumayan lah untuk istirahat sejenak kayak gitu. Dan alhamdulillah kita sudah di luar. Iya. Ush. Oke. Udah keluar kita ya? Iya. Wah, ini dia kondisi di Pelabuhan Merak. Alhamdulillah sampai juga kita di Pelabuhan Merak. Dan kita akan lanjut perjalanan ini Banten. Sebentar lagi kita ke Jakarta. Oke. Cantik ya. Berenang. Ya. Masya Allah. Kalau dari map ini sekitar 2 jam lagi, 110 km sampai ke tempat penginapan yang udah kita pesan di Wahid Hasyim, Tanah Abang ya. Nah, ini dia jalurnya seperti ini. Kondisi lalu lintas di saat ini tanggal
15 April itu nggak terlalu ramai berarti ya, karena sudah terpecah ya arus baliknya. Sepertinya akan rame nanti akhir-akhir minggu depan ya. Nah, ini lokasinya. Sip, cakep. Lanjut. Nah, ini dia kapalnya nih. Apa ya yang tadi ya? Kayaknya ekspres kayaknya. Besar kali. Besar kali ya. Mau naik lah. Mau naik, tadi kita udah naik juga. Oke, kita sudah menuju ke jalan di Pulau Jawa. Pertama kali Bang Kedan bawa mobil plat Aceh BL sampai ke tanah Jawa. Kita akan kasih paham semua orang yang ada di Jawa. Ya, tapi enggak lah. Yang penting kita sudah sampai di Cilegon, Serang, Jakarta, lurus ya. Mantap. Nah, ini dia. Kita nikmati perjalanan di Jawa, macet-macetan, pakai VNT 2KD Legend Toyota. Nah, ini dia Jakarta lewat jalan tol. Oke, kita naik ke atas. Kita masuk tol lagi ya. Mantap lah pokoknya nih. Jakarta coy, Jakarta. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Cikupa. Biaya nggak tahu berapa, belum kita tap. Injakan aspal Jakarta bertemu dengan bus-bus. Oh, mantap nih, bandar kencang kali. Udah gak sabar dia mau pulang kampung. Mau balik Jakarta. Oke, kita lanjut ke penginapan hotel di Wahid Hasyim ya. Kita pesan di Swiss Bell karena di situ di Tanah Abang lokasinya, dekat kemana-mana, enak. Jadi kita menginap 1 malam di sana. Oke, ikutin terus. Posisi minyak masih setengah lebih, kilometer di 131.087, konsumsi bensin average 12,5. Cukup hemat lah ya, karena udah tol terus kita dari Palembang, betul-betul tol terus. Kita dari Palembang tadi masuk tol, keluar langsung ke Pelabuhan Bakauheni, keluar Pelabuhan Merak, kita juga langsung tol. Dan sekarang ini baru keluar tol ya. Tapi keluar tolnya pun udah macam tol juga nih. Nah, ini dia sudah nampak Jakarta ya kan. Tangerang ke kiri ya, tapi ini sebenarnya kalau sekarang ini posisinya kayaknya masih belum Jakarta nih, masih Banten hitungannya ya. Masih Tangerang, Banten ya kan. Nah, ini masih menuju Jakarta lah, sekitar 20 kilo lagi nih kalau dari map. Nah, kita pastikan terus perjalanan lancar. Di average-nya nambah nih 12,6 ya. Ya namanya tol-tol aja ya, bisa-bisa 13 sih sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, di map sudah 7 kilo lagi kita sampai gerbang tolnya. Enggak lah, 7 kilo lagi sampai hotelnya. Nah, ini sudah kelihatan nih gedung-gedung di Jakarta ya, yang lumayan tinggi. Dan sampailah kita di Jakarta. Ini apa nih? Metro Trans. Udah nggak busway lagi sekarang ya. Dia. Ini ada kantor pajak Jakarta Kebonjeruk. Mantap. Hampir dia pengen Yaris kita. Inilah dia suasananya. Wih, BMW F berapa tuh? 520i. Sedap sampai kita. Nah, ini masuk mana nih? Tomang, Slipi, Grogol. Oke lah, kita lihat map dulu ya biar nggak kesasar gitu. Kita keluar gerbang tol Tomang ya. Nah, ini dia langsung ada apartemen tuh. Wih, Jakarta ini bos.
Nah, kita cek berapa tolnya ya. Oh, 10.000. 10.000 berarti dari yang apa itu? Dari yang tengah tadi. Ini kemana nih? Kanan. Kalau jalan ke arah selatan. Oh enggak Mi, kiri Mi. Ke kanan loh. Hah? Kanan, Iya. iya. Terus sejauh iya kanan, kita muter. Oh. Ke hotel kan? Hmm. Iya. Ke kanan. Oke, kita ke kanan. Kita ikutin aja si Mami, kalau enggak, kalau salah paling nanti kita repetin ya kan. Tapi kayaknya betul nih si Mami. Ngeri nih loh, lihat-lihat map kayak gini. Udah besar suara nggak diikutin. Itu tandanya betul. Ya. Hos, ini dia nih vibes Jakarta. Wih, itu dia di ujung tuh. Cakep ini. Puncak yang itu yang kunci gitu. Apa? Kita searching Jakarta itu yang muncul. Oh, fotonya ya. Gedung itu, gedung yang kayak di Dubai itu. Iya. Sampai kita bos, Jakarta bos. Setelah 300 meter, Nah, ini tinggal 6 kilo lagi sampai kita di hotel. Oke, ini sudah di dalam perkotaan daerah, udah mau ke Tanah Abang nih. Wah, ternyata di average-nya kita dapat 12,8 tuh. Gile nggak tuh, 12,8, hampir 13 kita. Karena tol terus ya, betul-betul tol terus dari Palembang. Ya, nanti udah masuk Jakarta barulah kita lihat konsumsi bensin average-nya berapa ya kan. Oh ya, solar maksudnya. Wah, ada delman nih. Oh. Oke, lanjut. Oke, kita ada di Jalan Sudirman ya. Ini dia pusatnya Jakarta. Nah, ini adalah patung yang masuk ke dalam film Naga Bonar nih. Ha, nih. Mami. Monumen Panglima Sudirman ya. Ini dia kondisi perjalanan tengah kota Jakarta. Sampai juga nih Bangkedan di tengah Jakarta ya. Kita akan perjalanan lanjut ke Bandung lewat tol MBZ nanti. Perjalanan sekitar 150 km ditempuh dalam waktu 2,5 jam ya kira-kira kalau estimasi Google Maps. Sebenarnya ini kalau kita lihat di MID ya, di MID itu sepertinya kita nggak perlu isi minyak karena minyaknya 200 kilo bisa dengan jaraknya 150 ya kan, pas-pasan lah. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada pom bensin atau SPBU yang ada biosolar, nanti kita isi lagi. Oke lah, kita lanjut terus sampai Bandung. Bismillah, habis dari Bandung kita nanti lanjut ke Jogja lagi ya. Habis dari Jogja baru kita pulang kembali ke Aceh. Nah, kita masuk di Jalan Gatot Subroto, masuk di tol di tengah. Itu biayanya 10.500 tadi ya. Wis, Mazda MX-5 masuk dia, Le. Apa kita kasih paham? Oke, ini dia tampilannya gedung tinggi di Gatot Subroto ya kan. Inilah dia Jakarta, Le. Kalau mau berkembang memang kita harus di kota besar seperti ini ya. Keren otomotif, insya Allah kalau di Jakarta akan terus berkembang lah mudah-mudahan ya. Nah, ini dia tampilan di Jakarta. Jernih ya, bagus, cantik, indah banget. Lempang. Kalau Jakarta itu kalau siang gini jam kerja lempang dia. Jadi kalau memang mau kalian jalan-jalan ya jalan-jalannya jam-jam segini lah ya kan. Kalau jam pagi sama sore udah auto macet, udah pasti. Kalau kayak gini insya Allah lancar. Berapa, Be? Oke, ini adalah tol MBZ ya. Jadi ini ada di atas dan ini lumayan tinggi nih tolnya. Jadi
ini ada sambungan-sambungan seperti ini yang membuat kita tuh kurang nyaman dan nggak rata ya, nggak rata aspal sambungan. Contoh ini duduk gitu. Jadi kalau mobil-mobil rendah full muatan, kalau bisa jangan terlalu kencang di tol ini. Tapi insya Allah kalau SUV masih aman lah ya kan. Nah, ini dia, panjang juga nih tol MBZ ini. Di map ini lumayan lah nih, berapa puluh kilo, nanti kita infokan berapa kita bayar tol ini. Oke, lanjut terus. Oke, kita sudah mau keluar pintu tol Cipularang lah ya. Itu Cipularang, Padalenyi, Bandung kita ke kiri. Kalau mau ke Cirebon ke kanan sana. Ya, kita singgah Bandung dulu karena kita udah beli tiket di Bandung. Tadi pagi kita udah main-main di Jakarta setengah hari, kemudian kita sekarang sore ke Bandung. Untuk lokasinya dari tol ini sekitar 70 kilo lagi ke Bandung. Nanti nggak tahu nih masuk tol mana lagi, tapi kita ikutin aja karena estimasi mapnya sekitar 1,5 jam lagi sampai di Braga. Kebetulan kita nginap di Braga. Oke, lanjut terus, kita info lagi nanti berapa tol yang dihabiskan di tol Bandung ini. Tolnya ini kita lihat tadi daftarnya 27.000, tapi kita coba cek lagi berapa. Ya, 27.000 betul. Minggu kita keluar tol apa nih, tol Cipularang lah ya namanya ya. Bukan, Kalihurip Utama, gerbang tol Kalihurip Utama. Kita keluar di sini, nanti nggak tahu lagi nih masuk tol mana, nanti kita cek aja lagi ya. Itu bisa self service, kebetulan pakai SPBU yang self service, baru pertama kali juga kita cobain, dan itu aku isi 200.000. Jadi minyaknya udah naik karena kurang, tadi tinggal setengah sedikit. Kita isi 200.000 dan sekarang posisi kilometer di 131.247 ya. Nah, ini dia. Posisi jarumnya udah mendekati full, tapi insya Allah ini udah pasti sampai lah kalau masalah minyak ke Bandung. Mudah-mudahan lanjut terus ya. Untuk hari ini udah cukup nih isi minyaknya, karena besok kita isi lagi kalau kita mau berangkat lanjut ke Jogja. Tapi kita singgah dulu main-main di Bandung, keliling kota Bandung dulu. Kita nikmati dulu kota Bandung. Oke, kita sudah keluar tol di Bandung ya ini. Ini langsung macet nih di sini. Di Google Maps juga merah. Tadi tolnya itu 48.500. Gerbang tolnya namanya apa nih? Nggak nampak ya? Ya pokoknya Pasteur ya, Pasteur. Nah, jumpa lagi kita sama tahu-tahu nih. Oke, ini jualan tahu nih. Wah, ini maksa dia nih pasti. Tapi kayaknya enak juga tuh kalau kita beli. Beli nggak? Nggak usah lah nih. Ada telur puyuh juga dia tuh, kacang-kacang ya kan. Ini macetnya sedikit aja nih sampai Simpang, kebetulan itu Simpang kayaknya. Lanjut kita sekitar 6 kilo lagi sampai di Braga ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah pukul 5.26 sore, sudah mulai gelap kalau di Jawa. Dan konsumsi bensin masih 12,8, sisa bensin masih banyak lagi tuh. Nanti malam kita mau coba jalan-jalan keliling kota Bandung lah ya. Oke, ikutin terus ya. Ini kita sudah sampai Bandung. Selamat datang di kota Bandung. Sudah ada tulisannya tuh ya. Nah, tapi ada sponsor Teh Kota. Video ini tapi nggak ada sponsornya ya. Nah, selamat datang di kota Bandung. Oke, kita lihat bus-bus sudah banyak nih dari Jakarta, dari mana-mana nih ya. Pokoknya ini kita sudah sampai lah nih ya di Bandung. Mantap, mantap mah. Nah, ini baru ngomong mah nih ya kan. Macam. Oke, kali ini kita mau sporing dulu di Bandung ya. Kebetulan ini karena kita banyak tol, masih agak bergetar di kilometer
120 km per jam ke atas itu masih agak bergetar, jadi masih kurang nyaman sebenarnya. Jadi aku mau coba balancing dulu, balancing ulang, kalau bisa finish balancing nanti. Dan kita coba cek dulu tempatnya. Kalau dari Google Map nih nggak begitu jauh lah ya, bisa lah nih sekitar 1 kilo dari tempat nginap aku nih. Kita cek dulu nih kaki-kakinya, utamanya untuk balancing ya. Oke, jadi kita udah sampai di Eneos, bukan, Automaster ya. Kita udah dicek bannya, itu kita coba balancing lagi sesuai arahan dari mekaniknya. Kita tes nanti setelah balancing hasilnya gimana ya. Aku di Automaster nih, kalian cari aja di Google Map. Jadi kita udah selesai sporing ya, balancing ya. Kita sudah balancing di apa tadi? Ini dia, tak belok. Ini dia. Ini di Automaster ya, Jalan Veteran nomor 21 Bandung ya. Jadi di sana tadi dicek dulu sebelum balancing. Kita kasih tahu keluhannya kalau di atas 100 itu sudah mulai sedikit bergetar ya. Dan dia cek kaki-kaki, katanya kaki-kaki bagus ya, kemungkinan kita balancing ulang katanya. Karena tadi aku udah kasih tahu juga, aku udah balancing beberapa kali, sempat hilang, tapi ini sekarang muncul lagi nih. Nah, cuma tadi dia bilang saranin balancing ulang nih, yang utamanya yang depan. Nah, terus dicek dulu tuh ya kan, di depan di komputernya dicek, ternyata memang nggak balance. Yang kanan nggak balance sampai 75, yang kiri malah 85, jadi udah pasti getar katanya. Terus dia saranin ya lebih bagus 44 aja, karena biar sekalian gitu ya. Ya udah, aku pun setuju 44. Dan setelah di balancing bayar satu ban itu 30.000. Dan mantepnya ya, dia itu pakai kunci torsi. Oke, sekarang kita posisi sudah di tol lagi menuju Jogja, tapi kita nanti akan singgah Cirebon ya, karena ini satu line. Dan ini pengetesan juga sekalian hasil dari balancingnya tadi ya. Nah, kalau dari kecepatan 100 sih biasanya sudah mulai terasa bergetar. Ini udah 100, tidak ada getar juga. Tadi udah dites juga sampai 120, aman. Berarti memang penyakitnya tadi adalah balancing yang tidak bagus sebelumnya ya. Nah, kalau ini udah aman nih, 120 nih, nggak ada getar juga, aman, alhamdulillah. Jadi lebih nyaman kita. Terima kasih bengkel apa tadi namanya ya, bisa kalian tengok lah tadi ya, yang ada di Bandung ya. Ini jalan tol yang kurang enak ya, jadi dia cor-coran dan bergelombang, jadi kita bergetar-getar terus nih di atas nih ya kan. Kecepatan 100, 120 tuh bergetar lah nih. Jadi ini masuk terowongan nih, Cisumdawu Twin Tunnel ya. Mantap ya, cantik ya, cantik banget, masya Allah. Wow, terowongan. Ada kaki dek. Terowongan dek. Panjang ya? Wow, panjang banget. Terowongan Cisandawu namanya. Cisum. Oh, Cisum. Ya, ini dia keluar terowongan lagi. Iya. Balik lagi kita jalan bergelombang cor-coran seperti ini ya. Nah, ini paling enak tuh jalan tol sebenarnya aspal ya kan. Jadi kita nggak ini kan. Nah, ini kan aspal kan lumayan nih. Nah, ini kekurangannya ban kita cepat habis, jalannya nggak rata ya kan. Ya udah, nikmati aja, yang penting tidak macet ya kan. Tapi nggak bisa terlalu gaspol. Oke, nah ini mantapnya tol di sini ya, banyak jalur daruratnya karena memang banyak turunan. Jadi jalur daruratnya tuh tuh. Kalau remblong naik ke sana, ke kiri langsung nanjak ke atas. Ya. Biasanya kalau truk-truk remblong atau mobil pribadi yang dari sananya udah kencang, karena dia turunan, udah ngerasa remblong, langsung ambil ke kiri. Itu untuk safety, memang standar jalan tol ya. Kalau di Medan kita belum jumpa karena memang rata-rata nggak ada yang turunan. Kalau di sini udah ada turunan. Setiap turunan pasti ada jalur daruratnya.
Oke, kita ini udah sampai di tol, pertengahan tol di menuju Cirebon ya. Nah, ini kita berhenti sebentar di rest area yang sederhana. Rest areanya ada Alfamart-nya yang portable gitu, terus ada toiletnya, musola ya. Ini kayaknya lagi OTW dibangun ya. Pom bensin pun juga pertashop gitulah ya, nggak ada yang besar. Jadi untuk tempat peristirahatan sementara aja. Setelah ini kita sekitar 100 kilo lagi mungkin sampai kita ke Cirebon ya. Ikuti terus. Kita cek berapa. Rp42.000. Mohon bantuan. 84.000. Kayaknya udah nih tolnya, belum? Ada masuk tol. Ini udah keluar gerbang tol Ciperna Barat. Ya, jadi kita tengok nih berapa biaya tolnya, ya kan? 44.500. Ya, tadi 84.000 ya kan, ini sekarang 44.000. Ini sudah keluar Ciperna, ini udah masuk Cirebon lah ya kan. Kita lanjut makan siang dulu di sini. Habis itu setelah makan siang kita lanjut langsung ke Jogja. Bismillah. Mana nih? Nah, sampai juga kita di Cirebon ya. Kita mau singgah sebentar, mau cari-cari makan siang dulu di sini sebelum kita lanjut perjalanan ke Jogja ya. Inilah suasana kota Cirebon. Nah. Udah menuju Jogja, kita keluar tol di Cirebon langsung dapat rest area. Di sini kita udah sholat ya di masjidnya ini, kemudian kita isi bensin lagi, isi solar ya. Kemudian kita lanjut, kalau bisa langsung nih sampai ke Jogja. Insya Allah lancar ya. Oh ya, kita isi tol dulu karena sepertinya agak ini. Ada bus ya, bus-bus besar sini semua. Jadi sekedar tips saja bagi lelekku semua nih yang mau berangkat jalan jauh ya pakai solar, pakai diesel. Isi bensinnya atau isi solarnya itu di rest area aja karena itu udah pasti ada biosolar, karena di sini memang tempat isinya solar untuk mobil-mobil angkutan ya kan. Tapi kalau di dalam kotanya jarang nih yang ada, kayak misalnya di Jakarta gitu kan, nyari yang ada solarnya itu kayak payah gitu. Bagus di rest area aja. Kalau udah ketemu biosolar gini langsung isi full aja. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita sudah isi solar ya. Ini kita isi full di kilometer 131477. Ya, itu kita isi fullnya 320.000 nih. Sebanyak 46 liter. Bang, bantalnya awas bang. Bantalnya awas. Nah, jadi kita lanjut lagi perjalanan sampai Jogja. Bismillah ya. Dan kita lanjut nih sekitar 343 km ya. Nanti kita infokan lagi keluar tol mana, berapa bayarnya gitu ya. Kita infokan lagi. Di sini sudah mulai terlihat bus-bus besar yang kencang-kencang yang minta dikasih paham. Oke, gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita perjalanan di tol masih sekitar 200 kilo lagi sampai Jogja. Dan kilometer sudah 131607 ya. Tadi kita sudah isi full tadi di rest area, dan ini average-nya lumayan hemat nih di 13,1 ya. Karena memang kita nggak terlalu gaspol kali, kita santai aja. Cuaca mendung, tadi sempat hujan. Di RPM kita di 2000, 2500 gitu-gitu aja. Dan ini termasuk yang paling hemat nih, 13,1 ya. Jadi cukup lumayan lah ya. Biosolar kasih booster dikit ya kan, dengan RPM 2000 2500 dapat nih 13, sekian lah. Tapi nanti kita akan infokan terus konsumsi bensin, kemudian info tolnya
supaya lelekku semua ini bisa tahu estimasi berangkat dari Aceh ke Jogja ya. Nanti video ini juga akan aku buat 2 bagian, dari Aceh ke Jogja dan dari Jogja balik ke Aceh. Oke, pantengin terus. Sedikit lagi kita sampai di Jogja insyaallah. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung ya. Ini kita tap pembayaran dulu. Kita cek nanti berapa bayarnya ya. Ini nggak tahu nih lanjut tol lagi atau gimana. Lanjut tol lagi ya. Oke, coba kita cek nih berapa pembayaran di gerbang tol Kali Kangkung. Oke, tertempel 274.000 ya. Kita dari Ciperna Barat tadi ya. 274 ya. Berarti dari Bandung tadi udah 120 ribuan kalau nggak salah ya kan? Berapa tadi ya? Ini 274. Tadi berapa Mi? 400. Sebelumnya? 284. Nah, kan 120-an kan? Tambah ini 274. Berarti hampir 400.000 juga ya? Udah 400.000 lah itu. Wah, lumayan ya. Ini berarti ini keluar tol ini. Ini keluar tol nih ya kan? Apa enggak nih, nggak tahu lah nih ini apa hitungan masih tol apa gimana, nggak tahu. Ini kita ikutin aja terus. Perkiraan di sampai Jogja berapa kilometer lagi nih? 137 kilometer ya. Posisi minyak kita nih lumayan masih banyak, dan konsumsinya nih 13,3. Nah, ini sangat hemat lah ya. Apa mungkin ini ada pengaruh dari booster yang kita pakai kan kemarin ya, tapi nggak tahu juga lah ya. Tapi karena memang kecepatannya ini standar-standar aja nih di 2000 rpm, bahkan di bawah 2000. Karena ini posisi hujan ya, kita nggak mau ngambil resiko. Karena kalau hujan itu SUV seperti ini tuh rawan dia, rawan aquaplaning. Jadi kita kecepatan standar-standar aja. Yang penting selamat sampai Jogja sebentar lagi ya, insya Allah. Ikutin terus. Oke, ini dia kalau ke Semarang belok kiri kita. Ini berarti udah sampai Semarang nih. Lanjut kita di sebelah kanan ini ke Jogja atau Solo. Nah, tuh ada pesawat. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai Jogja tolnya ya. Tapi ini kita nggak tahu infonya. Ini sampai Solo aja. Tapi kita cek dulu nanti gimana sampai Jogja. Wush, nggak nampak apa-apa nih ya. Kita sudah keluar Kertasura, Klaten, Jogja tolnya. Ini sudah masuk di tol Solo Ngawi ya. Tadi sebenarnya arahan mapnya keluarnya di gerbang tol sebelum ini, cuma kita keterusan jadi keluarnya di sini beda beberapa kilo aja. Ini posisi tinggal 89 kilo lagi menuju tempat hotel yang kita pesan di Malioboro ya. Kita coba cek nanti berapa biaya tol yang kita bayar. Oke, kita tap. Berapa? Tarif 93.000. 93.000 tolnya. Kita sudah keluar tol dan sekitar 50 kilo lagi sampai Jogja ya. Berarti kita ini jalannya tidak melalui tol nih ke Jogja, kayaknya kayak itu lah ya. Kartasura, ya berarti kita keluar tol Kartasura, habis itu nanti belok ini kanan masuk lagi nih ke tol menuju Solo Jogja ya. Jadi nggak bisa lanjut, kalau lanjut terus tadi ke Surabaya dia. Nah ini kan pada belok kanan nih, busnya juga nih belok kanan ya kan. Ini bundaran Kartasura, berarti ini tengah kota Kartasura nih. Kita
kita masuk ke Klaten ya. Ini Klatos. Ini dia jalan tengah kotanya nih, Klaten nih. Jadi dari Klaten ke Jogja itu tinggal 30 menit lagi. Klaten nih mantap juga kotanya ya. Jam. Enggak. Oh ya, 30 kilo maksudnya. Nah, ini alun-alun Klaten nih. Nah, tinggal 30 menit lagi ya. Bismillah sampai Jogja kita. Oke, kita sudah tercium bau-bau Iya. Jogja ya. Udah ada bakpia, udah ada showroom Mercy ya kan. Ya, udah kelihatan lah nih Jogjanya nih ya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai juga di Malioboro. Dan ini kondisinya, kita parkir mobil tadi ada di sebelah sana. Dan kita coba jalan-jalan dulu Malioboro dan kita sambil hitung-hitung estimasi minyak, jalan tol dan lain sebagainya di perjalanan Aceh menuju Jogja ya. Alhamdulillah. Wah, ini dia Tempo Gelato. Adalah Tugu Jogja. Nah, closingnya adalah Tugu Jogja. Dan di sini masih ramai sekali ya. Oke, jadi itulah perjalanan kita dari Aceh ke Jogja ya. Kita hitung nanti biaya konsumsi bensinnya berapa ya. Bensinnya habis berapa. Terus juga biaya tolnya. Dan kalian semuanya bisa melihat berapa biayanya di layar berikut ini. Nah, dengan catatan biaya-biaya ini adalah tidak murni bensin dari Aceh ke Jogja saja, tapi di tengah-tengah persinggahan kami seperti di Medan, kemudian di Pekanbaru, di Palembang, ya kan, terus juga di Jakarta dan di Jogja ini sendiri. Saya banyak keliling-keliling kotanya, bahkan ke Cirebon juga kemarin. Jadi itu estimasi kasarnya. Dan yang pasti kalau kalian tembak langsung bisa lebih murah daripada ini. Tapi untuk tolnya mohon untuk dikoreksi juga bagi lelekku semua yang pernah. Ada mungkin beberapa yang kami tidak mencatat karena beberapa tol itu tidak terlihat berapa saldonya gitu kan. Jadi berapa tarif tolnya. Jadi ya udah perkiraannya seperti itu aja. Dan intinya di video ini seperti ini perkiraan biayanya, perjalanannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk mobil sendiri sama sekali alhamdulillah tidak ada permasalahan yang serius, hanya seperti yang kemarin aku kasih tahu itu mobilnya bergetar ya karena rupanya balancingnya kurang gitu kan. Paling itu aja, yang lain aman semua. Dan sekarang ini odometernya, ini kita sudah mau berangkat balik ke Aceh lagi. Odometernya adalah 131857 ya. Posisi minyaknya ini udah setengah dan nanti akan aku fullkan lagi ke perjalanan berikutnya. Ini sekarang mau ke Jakarta. Tapi video ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah menonton. Aku akan buat lagi video berikutnya dari Jogja ke Aceh ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.